Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, ketemu lagi kita di tutorial kedua. Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti tutorial yang kedua ini, yaitu yang membahas tentang teknik penggunaan MS Word, ya, software atau aplikasi MS Word untuk pembuatan laporan-laporan kerja, yaitu seperti laporan hasil kerja, skripsi, tesis, dan sebagainya. Pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang teknik pengaturan nomor halaman. Setelah pada tutorial sebelumnya saya memberikan atau share pengalaman dan ilmu tentang cara pengaturan styles, ya, dari file MS Word kita, itu yang bertujuan untuk meminimalisir, ya, kesalahan format ketika kita mengetik, ya, kita mengetik laporan tersebut, sehingga kita tidak sulit lagi menyesuaikan dengan format yang berlaku. Dengan demikian kita bisa meminimalisir, ya, kesalahan format yang terjadi. Baik, pada kali ini saya akan berbagi, ya, pengalaman tentang teknik pengaturan nomor halamannya. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, mari kita lanjutkan tutorial ini. Mari. Oke, baik, setelah kita mengatur styles, ya, dari file MS Word kita, ya, kemudian kita mengisilah, ya, menulis apa yang ingin kita sampaikan. Nah, di sini sudah saya perbaiki, ya, sudah saya tulis. Kira-kira ini hanya contoh, seperti ini isinya, ya. Di kata pengantar saya isi singkat aja. Nah, kemudian saya buat sih daftar isi, kemudian saya kosongkan, daftar tabel juga saya kosongkan, daftar gambar saya kosongkan. Nah, ini pengesetan atau pengaturan untuk tiga lembar ini dilakukan di belakangan aja, ya. Nah, kemudian baru bab satu, ya, ini udah saya lengkapi, ya. Ini contoh aja. Nah, contoh. Kemudian di sini kalau kawan-kawan perhatikan, sini ada ini, ya, ini namanya citasi nih, citasi. Nanti saya akan bahas citasi ini pada video terpisah, karena ini agak panjang juga nih, ya, pengesetannya. Nah, kemudian ini sudah saya lengkapi juga, ya. Ini saya ambil dari salah satu skripsi mahasiswa saya, ya. Ini hanya contoh aja. Nah, kemudian biasanya di akhir ada daftar pustaka. Nah, kenapa saya harus meletakkannya? Karena ada yang akan saya share ke kawan-kawan sekalian, ya. Nah, selanjutnya sebelum kita mengatur settingan untuk tabel dan gambar, ada yang perlu kita setting, ya, terlebih dahulu, yaitu pengaturan nomor halaman. Nah, jadi di video ini saya akan jelaskan bagaimana cara pengaturan bagaimana melakukan pengaturan nomor halaman, sehingga kita ketahui bahwasannya halaman untuk kata pengantar hingga isi daftar tabel dan gambar ini biasanya ditulis dalam bentuk format Romawi, angka Romawi, ya. Sementara untuk isi, ya, dari mulai bab 1 hingga akhirnya bab 5, ya, saran kesimpulan itu ditulis dengan angka, ya. Dan kemudian nanti ketika ke daftar pustaka akan kembali lagi ke angka Romawi, gitu, ya. Nah, baik. Jadi pertama yang kita lakukan adalah men-set halaman pada masing-masing lembarnya. Nah, jadi
seperti saya katakan tadi, bahwasannya kata pengantar hingga daftar isi daftar tabel dan gambar ini adalah berbeda format dengan isi. Ya. Maka berarti ini dari mulai kata pengantar sampai daftar gambar ini dia sama formatnya. Sementara di bab 1 beda lagi. Nah, untuk mengaturnya, maka kita harus pisahkan antara halaman daftar gambar ini dan halaman bab 1. Caranya seperti ini. Kita letakkan kursor di sebelah kiri tulisan bab 1 ya. Kemudian kita pilih menu page layout. Dan kemudian kita pilih breaks ya. Kita pilih breaks. Breaks ini artinya diputuskan antara satu halaman dengan halaman lain sehingga formatnya berbeda. Kita klik breaks. Dan kemudian kita pilih section breaks next page ya. Next page ya. Kita klik aja. Nah, setelah kita pilih ini, maka dia akan akan diputus ya antar halaman yang ada daftar gambar dan bab 1. Nah, setelah kita putus, langkah selanjutnya adalah memutuskan hubungan atau memutus format antara ini ya, hubungan antara masih halaman sebelumnya ya, halaman ini saat ini halaman di sini dan halaman sebelumnya kita putuskan. Caranya gini, kita double klik dulu ya, kita double klik headernya ya, double klik. Nah, kita perhatikan sini ada tulisan ya, same as previous, artinya sama dengan halaman sebelumnya. Nah, ini harus kita putuskan ya, kita hilang. Caranya adalah dari desain ya, menu tab design, kita klik link to previousnya. Nah, sehingga hilang same as previousnya, hilang seperti ini. Nah, kemudian ini header ya, di header. Kemudian di footer begitu juga. Kita klik di sini footer, same as previous, untuk footernya kita hilangkan, klik link to previousnya. Nah, sehingga halaman ini, halaman bab 1 dan halaman sebelumnya yaitu daftar gambar tidak sama lagi nanti format. Oke, setelah selesai kita close header dan footer. Nah, selanjutnya kita ke halaman terakhir yaitu daftar pustaka. Demikian juga di sini. Daftar pustaka. Kita klik ya di sebelah kiri daftar pustaka, sini kursornya. Kemudian kita pilih page layout, break, section breaks, next page. Klik. Nah, setelah itu lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita double klik headernya. Kita hilangkan same as previousnya dengan mengklik link to previous. Ini. Kemudian kita ke footernya, demikian juga ya. Kita hilangkan same as previousnya dengan mengklik link to previous. Nah, jika sudah selesai, boleh double klik di lembar kerja kita atau klik close header and footer. Sudah. Oke. Jadi kita sudah memutus ya format antara halaman dengan halaman. Nah, baik, sekarang selanjutnya kita akan mengatur penomorannya. Ya, jadi untuk penomoran di kata pengantar daftar isi tabel dan gambar itu posisinya berada di bawah ya, di footer tengah ya, center tengah ya. Jadi boleh kita double klik di sini di footernya, kemudian kita klik ya dari design, klik page number, kemudian kita pilih bottom of page, kemudian kita pilih plan number 2 yaitu di tengah ya, klik. Nah, sehingga nanti muncul ini ya, ini dia ya. Nah, kalau di sini masih ya, nah jadi satu, nah begitu dipindah ke halaman bab 1 itu sudah nggak ada lagi, nggak nyambung. Karena apa? Karena kita udah putus tadi, link to previous udah putus ya. Baik, selanjutnya kita atur formatnya ya. Kita atur formatnya.
kita klik lagi page number. Page number, kita pilih format page numbers, klik. Nah, kita pilih number formatnya adalah yang angka Romawi. Nah, itu dia ya. Kita klik start from at atau ya start at ya, i start at atau dimulai pada i atau 1. Klik OK. Nah, itu dia. Jadi sudah i dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita pindah ke bab 1. Ya. Nah, di bab 1 biasanya ini tiap kampus berbeda-beda ya. Nah, atau tiap institusi berbeda-beda ya. Nah, saya ambil contohkan saja, posisinya kali ini adalah di atas ya, di atas. Jadi kita atas kanan ya, atas kanan. Jadi di header posisinya. Kita pilih page number, top page, baru pilih plain number 3 yang ketiga atas. Nah, masih 5 Pak. Nah, masih 5 Bang ya kan. Oke, nggak ada masalah. Nah, untuk mengaturnya menjadi 1, kita pilih dari sini lagi page number, pilih lagi format page numbers, klik. Nah, startnya kita klik start at 1. Nah, itu dia ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, jadi isi sudah berubah jadi angka. Nah, setelah itu daftar pustaka kembali lagi ke Romawi. Jadi ini 4, berarti nextnya 5 ya. Kita klik di daftar pustaka bawah ya, klik sini, page number lagi, pilih bottom tengah lagi. Setelah itu kita atur formatnya, page number, format page number, pilih angka Romawi. Nah, kita start dari 5, start at 5, tambah, kita klik aja anak panah ke atas. Sudah 5 Romawi, kita klik OK. Nah, itu dia. Nah, cek lagi ya, kita cek lagi apakah sudah sesuai ya. Kita cek lagi sampai ke atas, kita cek. Jadi ini harus rajin-rajin diperiksa ya, jangan dibiarkan aja mentang-mentang sudah di set ya udah beres, sudah enggak ya. Kita harus periksa lagi, yakinkan betul formatnya udah sesuai dengan ketentuannya. Jadi format itu bukan sesuai dengan keinginan, enggak ya. Jadi kalau untuk laporan kita harus sesuai dengan format yang berlaku gitu. Karena kalau kita gunakan format yang kita tentukan sendiri, ya ujung-ujungnya di laporan kita suruh ulang lagi kan, suruh perbaiki. Oke, baik. Setelah kita yakin sesuai dengan aturan, kita klik close header and footer. Nah, maka kalau kita perhatikan di sini nomor halamannya sudah sesuai dengan aturan. Terakhir barulah kita buatkan ya, kita buatkan daftar isinya. Nah, daftar isinya. Nah, jadi di daftar isi sini ya. Ya ingat ya, jadi dalam kalau kita sudah atur, sudah set tadi nomor halaman, maka untuk pembuatan daftar isi itu gampang sekali ya. Dan itu biasa dilakukan terakhir sekali ya. Cara dengan manual tidak. Wah, kok dengan manual kita tinggalkan aja MS Word nih ya kan. Justru dengan bantuan komputer ya, dengan bantuan aplikasi nih, kita harusnya bisa membuat laporan yang otomatis ya, otomatis. Jadi kita nggak lagi terpikir dengan format ya, format udah kita setting dari awal. Selanjutnya kita ketik, dan begitu isinya selesai, untuk urusan daftar isi, nomor gambar daftar isi, kemudian daftar pustaka, itu sudah otomatis dia. Gitu ya. Itu makanya saya katakan di awal tadi waktu di video pertama, kita ingin membuat laporan yang lebih profesional ya. Dengan harapan para pemirsa, para kawan-kawan sekalian memiliki nanti dapat lagi inovasi, kreativitas untuk mengerjakan lebih baik, lebih cepat, lebih efisien lagi. Baik. Di daftar isi
ya, kita letakkan di sini. Nah, kemudian untuk membuat daftar isi yang otomatis, kita klik dari menu tab references, kita klik. Nah, klik memang agak lama ya, tergantung dari kemampuan laptop kita atau komputer kita. Nah, setelah terpilih, kita klik dari sini table ya, table of contents, yang artinya daftar isi ya, table of contents. Klik anak panah ke bawah. Nah, kita tinggal pilih yang mana. Nah, saya selalu menggunakan ini yang automatic table 2 ya, ini ada table of contents. Nah, saya selalu pilih ini, format ini. Kenapa? Karena mudah-mudahan format ini dia akan menyesuaikan dengan tata aturan yang telah ditentukan. Saya klik, ya, itu dia. Ini dia. Daftar isi ini yang tulisan table of contents kita hapus saja, nggak ada masalah, nggak marah-marah dia. Nah, setelah itu kita periksa kata pengantar ya, II, dia otomatis langsung nih kan, otomatis langsung. Nah, kalau nanti kita isi terus nanti kan ada bab 1, wah ini silap. Ya. Oke, di sini bukan silap, memang begini, ini betul dia. Cuma nanti ada tekniknya lagi, nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Tekniknya supaya nanti tertulis hanya bab 1 pendahuluan, bukan seperti ini bab 1. Nah, ini kan salah sebenarnya. Tapi karena ini masih contoh ya, jadi yang penting kita ngerti dulu cara membuat nomor halamannya dan melampirkan daftar isinya. Nah, setelah kita cek dan perhatikan sudah sesuai ya. Nanti kalau kawan-kawan sekalian menambah bab 2, 3, 4 sampai 5, dia nanti kita tinggal update di sini. Kita klik di sini, kita klik update table. Nah, dia akan minta nanti hanya nomornya aja atau keseluruhan. Ya. Kalau saya selalu ambil keseluruhan ya. Saya klik. Nah, sehingga nanti kalau memang ada perubahan dia langsung menyesuaikan keseluruhan. Nah, itu ya. Itu daftar isi. Jadi gampang sekali. Ya, cara dari references, ambil table of content, pilih automatic table 2 ya. Sementara untuk daftar gambar dan daftar tabel, karena kebetulan belum ada, ini belum ada tabel, maka saya belum bisa tampilkan ya. Nanti pada video selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana mengatur daftar tabel dan gambar ya. Jadi sekaligus dengan cara men-setnya ya, men-set nomor tabel dan nomor gambar. Jadi lucu juga ya kalau saya letakkan di sini daftar tabel, sebenarnya tabel kan belum ada ya. Jadi saya lihat saya belum letakkan situ tabel atau gambar di sini, belum ada ya. Nanti pada video selanjutnya saya akan tunjukkan. Baik, itu saja saya pikir tutorial kita kali ini, yaitu cara mengatur format halaman ya, halaman pada lembar kerja MS Word kita. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan sekalian. Semoga memberikan inspirasi dan semoga bermanfaat ya, yang terutama itu bermanfaat untuk kawan-kawan sekalian dalam penulisan laporan. Terima kasih. Baik, demikianlah tadi tutorial saya yang kedua mengenai teknik penggunaan software MS Word. Dalam kali ini saya tadi telah membahas tentang teknik pengaturan nomor halaman, sehingga nomor halaman yang kita buat akan sesuai dengan format yang berlaku. Selanjutnya nanti di tutorial ketiga saya akan membahas bagaimana cara mengatur nomor gambar, nomor tabel dan nomor gambar, dan kemudian memasukkannya atau mengaturnya di daftar tabel dan daftar gambar. Baik, terima kasih atas perhatian kawan-kawan. Semoga tutorial ini memberikan manfaat kepada kawan-kawan sekalian dan juga menambah wawasan sehingga memancing kreativitas dan inovasi dari kawan-kawan sekalian. Apabila ada saran dan masukan yang positif, maka silahkan ditulis di kolom komentar pada video ini,
Dan mudah-mudahan dan insyaallah saya sangat menghargai saran dan masukan dari kawan-kawan sekalian. Untuk selanjutnya saya akan memperbaiki tutorial ini menjadi lebih baik lagi. Demikian, terima kasih atas perhatian kawan-kawan sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.